Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua masih tetap semangat untuk belajar, selalu bahagia, tetap sehat, dan diberikan keberkahan dalam hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita kembali bertemu pada pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 SD Negeri Panara. Hari ini kita akan memasuki pelajaran baru, yaitu pelajaran kedua, mengenal Allah dan kitab-kitabnya. Pada pertemuan pertama hari ini kita akan mempelajari bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya ingin mengajak anak-anakku semua untuk bersama-sama memulai proses belajar kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita berdoa sebelum belajar agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk memahami pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiz zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Siswa dapat mengetahui Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Sekarang Bapak ingin bertanya, siapakah Tuhan kita? Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta. Ada yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika belum, bagaimana kita mengenalnya? Nah, anak-anakku sekalian, cara kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melalui Asmaul Husna. Ada yang tahu apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berjumlah 99 Asmaul Husna. Tapi kali ini kita hanya akan mengenal 4 Asmaul Husna atau nama-nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah Al-Mumit. Al-Mumit artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mematikan. Allah mampu mematikan semua yang ada di alam semesta ini. Ia mampu mematikan manusia, hewan, tumbuhan, gunung-gunung, matahari, bulan, dan seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Yang kedua adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menghidupkan. Ia mampu menghidupkan seluruh yang ada di alam semesta. Ia berdiri kekal selamanya dan tidak akan pernah mati. Allah yang memberi kehidupan kepada manusia dan makhluk lainnya. Allah juga yang memberi rezeki kepada seluruh makhluknya, baik itu manusia, tumbuhan, serta hewan. Yang ketiga adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Kenapa berdiri sendiri? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak membutuhkan bantuan apapun dan siapapun untuk mengatur alam semesta ini dan kita semua. Dan yang terakhir adalah Al-Ahad. Al-Ahad adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, satu-satunya Tuhan, dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, karena Allah memiliki nama-nama baik, maka kita sebagai manusia dan hambanya wajib mengikuti sifat baik dari Allah. Kenapa kita harus ikut? Agar kita semua menjadi manusia terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pada sifat Al-Mumit, yang perlu kita ikuti adalah kita hendaknya senantiasa rajin sholat, membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh pada orang tua dan guru, serta juga menjauhi segala larangannya, agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Lalu pada sifat Al-Hayyu yang perlu kita ikuti adalah memelihara diri sendiri dengan cara makan dan minum secara teratur, memelihara kebersihan dan kesehatan, bersedekah, dan membantu orang yang membutuhkan.
Kemudian pada sifat Al-Qayyum yang perlu kita ikuti adalah hidup harus mandiri dalam segala situasi. Kita bisa merapikan tempat tidur, menyiapkan sendiri peralatan sekolah, mengambil sarapan sendiri di rumah, atau mengerjakan tugas pelajaran sendiri. Dan yang terakhir pada sifat Al-Ahad, yaitu kita bisa mengerjakan semua pekerjaan tanpa perlu bantuan orang lain, tidak malas-malasan seperti mengambil barang di rumah ataupun mengerjakan pekerjaan yang ada di rumah. Anak-anakku sekalian, tugas kita hari ini ada dua. Yang pertama, tuliskan halaman 13 mulai dari nomor 1, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna, hingga halaman 15. Yang kedua, hafalkan 4 Asmaul Husna lengkap dengan artinya yang sudah kita pelajari tadi. Setelah dihafal, rekam hafalannya melalui video seperti biasa. Hafalannya dikumpul sampai hari Kamis besok jam 9 malam. Demikianlah pembelajaran jarak jauh kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.